Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung Anda mendengarkan podcast ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya buka podcast ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan membahas dengan pandangan saya. Jadi pandangan saya yang mungkin karena pemahamannya masih pendek, jadi ya mungkin karena masih belajar, kalau ada kesalahan-kesalahan ya mohon dimaklumi. Akhir-akhir ini atau kemarin itu kan ada yang viral, ada isu yang viral, yaitu dari pernyataan Gus Yakut Khalil Qoumas yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Kemarin itu menggantikan Jenderal Fahru Razia. Ini kemarin Gus Yakut itu ada satu statement yang cukup viral, yaitu Kemenak ini hadiah buat NU. Kemenak hadiah buat NU menurut Gus Yakut. Ini di media-media tertulisnya seperti itu. Judulnya itu Menak RI, menyebutkan bahwa Kemenak hadiah buat NU. Di media-media manapun menyebutnya seperti itu, baik di website-website, di Instagram, di Twitter, di Facebook, ramenya ya seperti itu. Judul headline beritanya Kemenak hadiah buat NU. Nah, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Setelah saya cari-cari info, saya baca-baca dan mungkin saya lihat apa yang terjadi sependek pemahaman saya. Gus Yakut ini berbicara di depan atau di kalangan internal itu bukan kalangan internal Kemenak, tapi kalangan internal Nahdlatul Ulama sendiri, karena beliau ini kan memang sebelumnya ini kan sebagai ketua Ansor ya, ketua GP Ansor. Beliau ini berbicara, kalau tidak salah di acara webinar internasional di acara NU, dan ini disiarkan oleh TV NU dan di YouTube NU pun ada. Kalau misalkan mau melihat full statement mungkin di YouTube masih ada ya. Jadi beliau ini tidak menyebutkan spesifik bahwa Kemenak itu hadiah buat NU, gitu enggak. Karena beliau menceritakan sejarah, menceritakan konteksnya panjang, tidak hanya konteks Kemenak buat NU. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kan banyak orang yang salah tafsir. Maklum, orang Indonesia ini kan literasinya ini sangat rendah sekali ya. Tingkat literasi, tingkat membacanya ini sangat rendah. Kadang lihat judul saja sudah langsung bisa menyimpulkan, langsung bisa menafsirkan bahwa ini adalah salah, ini adalah benar dan lain-lain. Ya, kalau kita kulik dari sejarah, NU itu kan dalam sejarah ini jauh lebih tua daripada NKRI, yang mana NU ini kan berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 ya kalau tidak salah. Nah, pada saat itu kan didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang juga salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. NU ini kan ya tadi dalam sejarah lebih tua daripada NKRI. Nah, terus soal Kemenak ini dulu memang ada keterlibatan dari Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu putra Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahid Hasyim ini kan adalah bapak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, bapaknya Gus Dur. Jadi salah satu pahlawan nasional juga. Lah pada saat itu tuh kan Jepang yang pada saat itu berusaha meredam masyarakat yang dijajah, yang notabene ini adalah umat Islam. Jepang ini membentuk kantor-kantor keislaman dan meminta Mbah Hasyim Asy'ari untuk memimpin kantor-kantor tersebut. Tapi kan karena memang Mbah Hasyim Asy'ari ini kan karena peran saat itu adalah ulama-ulama yang sepuh, ulama yang kalau memimpin ibaratnya secara tanfidiyah ini kan bukannya sudah tidak pantas, tapi beliau sepuh, jadi harus ada yang lebih muda untuk yang memimpin. Akhirnya putra beliau yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim yang memimpin kantor-kantor tersebut. Nah, ada satu tokoh Jepang yang mu'alaf, yaitu Abdul Hamid Ono. Abdul Hamid Ono ini tokoh Jepang ya, mu'alaf. Beliau ini adalah salah satu penghubung umat Islam, penghubung Jepang dengan umat Islam Indonesia.
Nah, saat itu dibuatlah sumuka-sumuka atau kantor cabang di daerah-daerah yang awalnya inisiatifnya Jepang. Lalu seiring berkembangnya waktu oleh Mbah Wahid Hasyim, kantor ini dipakai sebagai alat konsolidasi kemerdekaan yang menjadi cikal bakal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saat itu oleh Bung Karno, Mbah Wahid Hasyim kan dipilih sebagai Menteri Agama. Nah, ini kan memang dalam sejarahnya Kementerian Agama dan NU ini seperti tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti juga hadiah untuk NU sendiri, tapi juga memang ada kaitannya dengan NU. Nah, tetapi setelah merdeka dan Mbah Wahid Hasyim ini menjadi Menteri Agama, Mbah Wahid Hasyim ini menegaskan bahwa Kemenak ini buat semua agama, bukan hanya umat Islam, bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya golongan beliau, tapi Kementerian Agama itu ya buat semua agama. Jadi yang menjadi Menteri Agama ini yang ngurusin semua agama. Termasuk kalau sekarang ini kan di Indonesia kalau tidak salah ada 6 agama ya. Ya 6 agama ini diurus semua. Jadi nggak hanya mengurus golongan dia, apalagi kalau sekarang Gus Yakut itu kan tidak hanya mengurus Nahdlatul Ulama saja, tapi beliau juga mengurus agama Islam. Yang di Islam itu kan banyak ormas, mengurus agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ini semua agama di Indonesia ini diurus oleh beliau. Jadi bukan hanya agama Islam. Ya, pernyataan Gus Yakut ini kan disampaikan di kalangan internal. Jadi ya untuk kalangan internal ini kan wajar memberikan semangat bahwa Kemenak buat hadiah buat NU, disampaikan di forumnya NU ini kan aslinya wajar. Yang tidak menjadi wajar kan adalah beliau ini juga salah satu tokoh publik yang mana beliau Menteri Agama. Jadi banyak orang yang salah menafsirkan, banyak orang yang menjudge bahwa beliau ini salah. Bahkan ada yang langsung bilang bahwa Presiden Jokowi harus mencopot beliau sebagai Menteri Agama, harus dicopot karena pernyataan seperti ini. Nah, ini kan cukup aneh ya. Nah, jadi kalau dalam konteks internal ini sebenarnya nggak salah. Ada satu makalah kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu setiap orang atau setiap kelompok itu akan merasa bangga pada kelompoknya sendiri. Itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau saya merasa bangga dengan kelompok saya, lalu saya ungkapkan di umum bahwa kelompok saya ini kelompok yang paling benar, kelompok Anda salah. Itu kalau saya mengungkapkan di kelompok saya sendiri bahwa kelompok kita ini benar, kelompok yang lain ini salah, di kelompoknya sendiri bisa menjadi wajar. Tapi kalau disampaikan di umum ini kan tidak wajar ya, karena disampaikan kelompok kita yang paling benar, kelompok Anda salah, ini kan memicu adu domba, memicu permusuhan. Nah, oleh karena itu ya mungkin kita menyikapinya harus dewasa, bahwa pernyataan Gus Yakut ini adalah pernyataan yang diungkapkan di forum internal, tapi juga bisa digarisbawahi bahwa Gus Yakut ini adalah tokoh publik yang pernyataannya kapanpun bisa ditafsirkan oleh banyak orang. Jadi mungkin untuk Gus Yakut sendiri mungkin harus lebih hati-hati dalam berstatement, tapi juga nggak cuma Gus Yakut, netizen ini yang harus lebih dewasa. Jangan hanya kurang literasi. Kadang membaca berita judul saja sudah langsung disimpulkan dan lain-lain. Harusnya lebih dewasa dari netizen sendiri. Mungkin seperti itu, ya kan? Kita bisa menyimpulkan bagaimana arahnya kemana dan lain-lain. Kan ada yang juga memanfaatkan statement beliau Gus Yakut ini sebagai kepentingan politik, ada juga. Jadi kita tahu arahnya kemana. Nah, yang penting kita adalah lebih dewasa dalam memahami semua hal, termasuk memahami isu-isu seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata dan mohon maaf apabila sok tahu dan lain-lain, karena memang saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.